I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Nur Iskandar. Di sini saya akan mereview tugas pertemuan kedua dari hukum pidana yang disampaikan oleh Ibu Profesor Haji Heni Nuraini, SHMH, beserta Bapak Dr. Muhammad Randi Adidayandi, SHMH, yang berjudul Sumber Hukum Pidana. Baik, sumber hukum pidana yang pertama yaitu ada KUHP atau yang biasa disebut dalam bahasa Belandanya yaitu Wetboek van Strafrecht Nederland Indi. Nah, apa itu? Itu merupakan kode penal dari Prancis yang berarti buku pidana yang merupakan titah raja, yaitu ciptaan dari Napoleon Bonaparte. Nah, yang bisa kita singkat WVSNI ini adalah warisan dari Belanda yang di dalamnya terdapat ada hukuman mati yang digunakan oleh hampir seluruh dunia yang dihasilkan oleh seorang filsuf dari Italia yaitu Cesare Lamborso. Siapa sih Cesare Lamborso itu? Nah, Cesare Lamborso itu adalah seorang filsuf dari Italia. Dia menjabarkan seorang penjahat itu dapat dilihat dari ciri-ciri fisiknya atau biologisnya. Yang pertama, seorang penjahat itu tulang rahangnya itu lebar, kemudian suka mentato badannya, dan kapasitas otaknya lebih kecil daripada manusia normal pada umumnya. Kemudian dia memiliki kening yang lebar. Kata Cesare Lamborso seperti itu. Namun, teori tersebut ditentang oleh para muridnya yang mengatakan bahwa para penjahat berasal dari watak, keturunan, dan bakat, melainkan bukan dari latar belakang sosialnya. Kemudian yang kedua yaitu peraturan-peraturan di luar KUHP seperti Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Nah, lanjut lagi yang ketiga yaitu ada memori penyelesaian KUHP atau bisa disebut dalam bahasa Belandanya yaitu memori van toelating. Dan yang keempat ada hukum pidana adat atau hukum pidana tidak tertulis. Nah, di sub keempat ini ada Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 yaitu Pasal 5 huruf B sub bagian B yang isinya bahwa di Nusantara pemerintah Belanda membagi 3 golongan. Yang pertama ada golongan Eropa, golongan asing timur, golongan timur asing, dan yang ketiga adalah bangsa bumi putra yaitu pribumi. Nah, bangsa Eropa itu terdiri dari orang-orang Belanda, sedangkan bangsa timur asing itu terdiri dari bangsa Tionghoa, Korea, ataupun dari India, Pakistan, dan lain sebagainya. Kemudian pada masa kolonial Belanda, dasar hukum pidana adat adalah pasal 131 IS Junto AB dan hal ini didasarkan oleh Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 yang tadi, Pasal 5 huruf B sub bagian B. Nah, tadi kan ada hukum tertulis dan hukum tertulis. Pertanyaannya, mana dulu sih yang harus diutamakan? Maka jawabannya yaitu hukum tertulis karena untuk kepastian hukum dan sebagainya. Kemudian kita flashback lagi ke belakang di mana pertemuan pertama kita membahas tentang hukum pidana material dan formil. Di sini kita bahas lagi hukum materi pidana formil yaitu disebut dengan hukum objektif atau substantif atau ius finale atau criminal act atau substantif criminal act, di mana isinya yaitu keseluruhan peraturan yang memuat larangan atau keharusan dan bagi yang melanggarnya diancam dengan pidana. Nah, di sini juga berisi keharusan dan larangannya harus dilaksanakan dan diatur berdasarkan asas legalitas, mengatur tentang siapa-siapa yang dapat dibintai pertanggungjawaban, seperti contohnya KUHP dan beberapa peraturan di luar KUHP. Apa sih contoh dari peraturan di luar KUHP?
yaitu seperti litigasi dan non-litigasi. Ya, kemudian hukum formal. Hukum formal ini disebut dengan hukum subjektif atau adjektif atau disebut dengan jus poenandi atau criminal procedure. Kemudian dilanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu ada pembagian kitab undang-undang hukum pidana. Yang pertama ada bersifat umum. Nah, yang bersifat umum ini diawali dari pasal 1 sampai dengan pasal 103. Nah, ini berlaku untuk seluruh larangan hukum pidana baik yang terdapat dalam KUHP maupun di luar KUHP. Nah, bagian kedua yaitu bagian khusus, yaitu terdapat pada buku 2 dan 3 tentang pelanggaran, di mana pasal 104 sampai 488 tentang kejahatan dan 489 sampai 569, yaitu mengatur perbuatan mana yang dapat dipidana dan disertai ancaman berupa sanksi bagi yang melanggarnya. Kemudian, kapan sih berlakunya hukum pidana? Nah, ada di sini menurut waktu atau locus temporis didasarkan pada asas legalitas dalam KUHP pasal 1 ayat 1, tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Hal ini berisi 2 konsekuensi, yaitu tindak pidana harus dirumuskan terlebih dahulu dalam rumusan undang-undang, yaitu tindak pidana yang tidak diatur dalam KUHP tidak dapat dipidana atau dihukum. Kemudian adanya larangan penafsiran secara analogi. Nah, yang kedua yaitu peraturan harus ada sebelum terjadinya tindak pidana. Yang pertama, tidak boleh berlaku surut atau retroaktif. Yang kedua, menjamin individu dari kesewenang-wenangan penguasa. Dan yang ketiga, sanksi pidana merupakan paksaan atau duang. Kemudian setelah tadi locus temporis ada lagi yaitu locus delicti. Locus delicti ini terdiri dari daratan negara, perairan laut atau teritorial yang ditetapkan oleh hubungan internasional, dan yang ketiga yaitu ada udara di atas wilayah negara. Berdasarkan hal tersebut berlaku asas, yaitu ada 5 asas. Di kelima asas itu yang pertama ada asas teritorial. Asas teritorial ini terdapat dalam pasal 2 KUHP, buku ke-1. Nah, yang kedua ada pasal personal atau nasional aktif. Itu terdapat pada pasal 5 KUHP, buku 1 juga. Yang ketiga ada asas perlindungan atau nasional pasif. Itu terdapat pada pasal 4 dan 7. Dan di situ terdapat hak untuk pejabat atau hak imunitas yang disebut juga dengan hak kekebalan. Nah, yang keempat ada asas universalitas, dan yang kelima ada asas ekstradisi atau penyerahan atau yang disebut dengan bantuan hukum yang bersifat internasional. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.